Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini kita kebetulan sudah dikukuhkan ya bidang aset saya sendiri, Pak Rustam Musain. Kebetulan periode lalu juga menduduki sebagai kabit aset juga. Jadi apa sih istilah ini bertahan ya? Gambit. Incumbent, kalau bahasa politiknya incumbent. Ya, jadi alhamdulillah kita bertahan karena dipercaya mungkin ya. Nah, saya ditemani oleh anggota bidang aset Pak Edi Stefanus, jadi kami berdua. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan bidang aset ini, bidang aset ini kan punya program jangka panjang dan jangka pendek ya. Jangka panjang ini kita ingin menginventarisasi seluruh aset yang ada di pengurus wilayah, di 33 pengurus wilayah. Ya, seperti kita tahu bahwa aset yang ada di wilayah itu ya, itu macam-macam kepemilikannya. Ada yang sewa, ada yang pinjam, ada yang sudah milik sendiri. Gitu. Nah, kemudian ini untuk yang jangka panjang ya. Jadi kita mau menginventarisir. Kemudian yang termasuk yang ada di ibu kota. Sekretariat pengurus pusat itu juga menjadi, bahkan ini menjadi eh, program andalan dari pengurus pusat ya, karena seperti kita ketahui bahwa bidang aset sekarang ini mengelola aset yang saat ini sudah dibangun ya. Kita tahu bahwa dulu kita ini menempati sekretariat di Roxy ya, sampai saat ini masih tapi insya Allah nanti mungkin sekitar Januari kita sudah akan pindah boyongan ke sekretariat baru kita yang lagi sementara ini kita bangun ya. Jadi pengadaan sekretariat baru ini juga diputuskan dari hasil kongres ya, hasil kongres di Makassar periode lalu, di mana kita memang salah satu putusan kongres itu adalah pengadaan gedung dari uang yang ada di kas PPINI. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan gedung yang sekarang ini kita bangun. Nah, progres pembangunan gedung ini sekarang sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu, dan sampai saat ini itu sudah berada pada lantai yang terakhir, lantai 4 ya. Di atasnya masih ada satu lantai, tapi tidak utuh yang di atasnya, tidak menyeluruh karena memang desainnya seperti itu ya. Nah, dalam waktu dekat kita akan melakukan topping off atau istilah teknisnya itu peletakan batu terakhir barangkali ya. Kalau dulu ada peletakan batu pertama pada saat pembangunan mulai dibangun. Nah, dalam waktu dekat mungkin awal-awal Oktober itu kita sudah melakukan topping off untuk fisik bangunan ya, jadi 4 lantai. Kemudian setelah fisik bangunan ini selesai, terus akan berlanjut dengan penyelesaian finishing ya, finishing untuk seluruh bangunan. Nah, ini juga butuh biaya yang banyak ya. Biasanya kalau fisik bangunan itu atau finishing bangunan itu memang biayanya barangkali lebih besar dari struktur ya. Struktur itu yang sedang kita bangun sekarang ini. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan seluruh pembangunan gedung ini sampai selesai, memang masih kita butuhkan dana. Ya, kita masih membutuhkan dana. Kita sudah tahu sekarang ini sudah banyak dana yang terkumpul dari spontanitas teman-teman notaris dari seluruh Indonesia, ya, dari puluhan ratusan sampai
hitungan 500 ribuan ada, semuanya masuk ya. Nah, ada yang membooking ruangan-ruangan yang ada nanti di sekretariat itu, tergantung berapa nilai partisipasinya. Dan nilai partisipasi ini sebenarnya kita tidak menentukan ya, terserah, boleh perorangan, boleh atas nama Penguil, boleh atas nama Pengda ya. Beberapa Penguil itu sudah memberikan sumbangannya, Jatim sudah, Banten sudah, Jabar sudah. Saya lupa persis siapa-siapa saja atau Penguil mana saja, tapi jumlah itu makin lama makin bertambah. Tapi karena pembangunan terus berjalan, maka otomatis dana itu juga terkuras ya. Uang masuk tapi digunakan juga untuk menyelesaikan pembangunan yang sementara berlangsung. Nah, diharapkan jadi pada bulan Januari nanti itu diperkirakan akan selesai untuk lantai dasar ya, sehingga kita bisa mengalihkan seluruh aktivitas sekretariat di Roxy pindah ke Jalan Minangkabau. Itu diperkirakan di bulan Januari tahun 2024. Seterusnya nanti akan kita selesaikan secara bertahap, dan insya Allah apabila bangunan ini sudah selesai, maka bisa digunakan untuk macam-macam aktivitas. Ya, antara lain kita bisa mengadakan rapat di sana, ya, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan, bahkan mungkin bisa jadi kita komersialkan ruangan-ruangan yang memang punya nilai untuk dijual ya. Ya, misalnya mungkin ada yang menyewa untuk keperluan rapat ya dari pihak-pihak lain gitu. Jadi multifungsi ini ya. Sekretariat ini nanti, jadi gedung ini nanti namanya Gedung Sekretariat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, yang juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan latihan. Ya. Kira-kira itu yang bisa sampaikan lebih awal. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanti ada pertanyaan dari. Baik, terima kasih. Nama saya Dr. Sahat Sinaga, Ketua Bidang Perlindungan Anggota. Periode sebelumnya saya koordinator pengayoman. Ya sedikit naik pangkat lah gitu. Saya beserta Ibu, silakan perkenalkan juga Ibu. Saya Mahayani. Periode yang lalu juga saya di bidang perlindungan anggota di bawahnya Pak Sahat. Baik. Perlindungan anggota punya dua dimensi. Yang pertama sebetulnya mendampingi para anggota yang mungkin terkait dengan persoalan-persoalan hukum atas apa yang dijalankan dalam profesinya. Yang kedua, kita preventif. Kita akan berusaha memberikan satu informasi kepada para anggota supaya para anggota terhindar dari kemungkinan terkena atau tersangkut dalam masalah-masalah hukum yang dapat menyulitkan para anggota dalam menjalankan profesinya. Itulah yang mungkin akan dilakukan dalam 3 tahun ke depan untuk bidang perlindungan anggota. Terima kasih. Selamat siang. Untuk bidang aset kami mau bertanya. Gedung itu kan sementara progres ya Pak. Kapan rencananya akan peletakan batu? Diperkirakan waktunya kapan untuk peletakan batu terakhir itu? Kan dan untuk pembangunan itu kan butuh dana banyak banget kan, tidak hanya sampai ini. Itu bagaimana Bapak mengelola, bahkan meng-create bagaimana caranya supaya PP ini punya uang gitu untuk meneruskan pembangunan ini, karena kan ini kan berkesinambungan gitu. Gimana? Iya.
Terima kasih. Jadi kita berencana sesuai dengan progres pembangunan itu diperkirakan pada awal-awal Oktober itu sudah bisa peletakan batu terakhir. Ya, topping off tadi itu yang saya sudah sampaikan itu diperkirakan mungkin awal-awal minggu pertama atau minggu kedua Oktober. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sumber dana sesuai dengan RAB yang ada, bangunan ini nanti dibutuhkan anggaran sekitar ya mungkin sekitar 10 miliaran lah ya. Saya lupa persisnya berapa, tapi sekitar 10 miliar. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa dana ini memang datang dari dari spontanitas ya, dari anggota, dari pengurus daerah dan pengurus wilayah. Tapi ada juga yang datang dari lembaga-lembaga lain, ya, para sponsor, ya, yang mengharapkan nanti mereka diabadikan namanya di salah satu ruangan yang ada di gedung ini, ya, termasuk di prasasti, karena nanti ada prasasti juga. Ya, kita memberikan keleluasaan kepada teman-teman pengurus daerah, pengurus wilayah untuk ya sebanyak-banyaknya bisa berpartisipasi. Karena jumlah kita banyak. Jumlah kita ini kurang lebih 20.000 orang. Gitu. Kalau kita genjot terus ini dengan salah satu dengan cara seperti yang sedang kita lakukan ini adalah pengukuhan, kemudian rapat pleno. Nah, ini kan menjadi titik awal kita untuk lebih bekerja lagi, mengingatkan, menghimbau kepada teman-teman untuk kalau bisa ya bisa memberikan lagi lah sumbangsinya kepada dalam hal pembangunan gedung ini. Dan kami yakin sebenarnya kalau separuh dari 20.000 ini saja memberikan partisipasinya, gedung ini selesai. Gitu. Dan kami yakin itu pasti. Kalau kita lihat sekarang saja bangunan ini struktur sudah hampir rampung. Gitu. Tidak pernah terbayangkan selama ini bahwa kita akan bisa punya gedung seperti itu. Jadi ya itu optimisme dari kami ini akan bisa selesai tepat waktu tahun 2024 pasti selesai. Ya. Selain gedung Pak, apalagi Pak aset PP ini yang Bapak akan pertahankan dan ke depan Bapak berharap akan menambah aset apa lagi? Ke depan ini kan sesuai dengan program jangka panjang kita, ya kita akan menginventarisir lagi aset-aset di pengurus wilayah dan di pengurus daerah. Seperti saya jelaskan tadi, status-status kepemilikan itu memang sekarang ini tidak jelas. Ya, hampir semua pengurus wilayah itu statusnya nggak jelas. Sekretariatnya, ya, ada yang sewa, ada yang pinjam, ada yang memang sudah milik sendiri. Tapi milik sendiri pun itu masih bingung mereka mau menamakan apa ini, ya, kepemilikannya. Ya, karena ini dari anggota, gitu kan, tidak mungkin diatasnamakan ke pribadi. Gitu. Secara formalnya sih harus menggunakan nama Ikatan Notaris Indonesia, gitu, ya. Meskipun dia ada di wilayah atau di daerah, seperti yang terjadi sekarang, pengurus pusat di Minangkabau itu atas nama pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Itu nanti kita berharap semua aset yang ada di wilayah, daerah akan bernama Ikatan Notaris, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Gitu. Tapi memang ini agak sulit ya, bukan sulit ya, agak berat kita karena 33 pengwil ditambah 300-an pengurus daerah. Gitu. Ini akan butuh mungkin sampai 10 periode ini baru bisa selesai, gitu ya. Gitu. Tapi sudah banyak lah wilayah yang sudah memiliki, seperti saya sebut tadi, Jawa Timur, Bali, itu sudah milik sendiri. Sulsel sudah milik sendiri, tapi Sulsel belum atas nama pengurus pusat. Masih berdebat soal, ini butuh waktu untuk menyadarkan sebenarnya. Saya kira itu.
kan akan dibangun 8 lantai, namun sekarang standarnya berkurang. Nah, untuk menepis isu-isu negatif di luaran, itu sebabnya apa? Bisa berkurang dari 8 terus turun 5 atau 6 sekarang. Ya, sebenarnya bukan 8 lantai malah. Kita mau bangun 10 lantai. Maka itu konstruksinya itu untuk 10 lantai. Dan memang kita ke depan akan membangun sesuai dengan kita mau lihat apa ya fungsionalnya seperti apa sih nanti gedung ini, sehingga kalau memang dibutuhkan lagi lebih tinggi akan tidak persoalan lagi dengan fondasi. Jadi kenapa kita membangun 5 lantai? Karena setelah kita mempelajari yang bisa difungsionalkan memang ya maksimal 5 lantai gitu, sekretariatnya, kemudian gedung-gedung untuk dipakai rapat, kemudian ada ruangan yang bisa dikomersialkan, dan ruang paling atas untuk apa ini santai gitu ya. Kalau kita membangun lebih lagi dari itu, tidak ini lagi, tidak apa ya, mubasir gitu untuk saat ini. Sehingga memang apa kita meminta agar supaya RAB-nya dibuat untuk 4 lantai, 4 atau 5 lantai lah, karena di atas itu ada sedikit seolah-olah 5 lantai. Jadi tidak ada itu bahwa 8 lantai kita mau bangun tahu-tahu jadi 5 lantai karena ada sesuatu, nggak ada itu. Murni pertimbangan fungsional. Gitu. Kira itu. Kami mau tanya ke perlindungan anggota, Pak. Kan banyak kali nih yang pelaporan bahkan kriminalisasi yang sering dihadapkan sama anggota Bapak kan gitu. Jadi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya, program kerja Bapak di awal masa kepemimpinan Bapak ini untuk melindungi anggota Bapak? Yang pertama mungkin terminologi banyak itu debatable ya, karena notaris itu ada 20.000, mungkin yang punya masalah puluhan, tapi namun demikian satu orang notaris pun bermasalah, kita sangat sayangkan. Kalau boleh tidak ada notaris yang tersangkut dalam urusan-urusan hukum, apalagi kriminal. Oleh karena itu tadi saya sampaikan yang mau kami lakukan justru upaya-upaya preventif, mempersiapkan para anggota, menjelaskan kepada anggota kira-kira tantangan-tantangannya apa. Misalnya mengenai tindak pidana yang seringkali diancamkan kepada para notaris. Kita akan jelaskan lebih masif, lebih banyak lagi. Terutama mengenai persoalan yang sering terjadi pada akhir-akhir ini, ya kan? Oleh karena itu, upaya sosialisasi akan kami tingkatkan, lalu melanjutkan program yang lalu sebetulnya ada yang belum realisasi, kami mau realisasikan, yaitu buku saku bagi notaris. Jadi notaris nanti punya buku saku bagaimana kalau menghadapi misalnya dipanggil oleh kepolisian, dipanggil oleh pihak-pihak aparat hukum, atau notaris digugat di pengadilan, bagaimana mempersiapkan diri untuk merespon hal itu. Maupun notaris menyangkut kode etik, dipanggil oleh kehormatan maupun majelis pengawas. Notaris ini sebetulnya banyak institusi yang terkait dalam rangka memonitor. Jadi upaya yang terbesar adalah mensosialisasikan dalam rangka preventif ya, dalam rangka preventif. Dan dulu kerjasama yang pernah kita tanda tanganin PPINI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan kami review, maksudnya segarkan kembali, karena setelah COVID itu agak lupa, dalam artian agak lupa waktu COVID cara-cara pemeriksaan di kepolisian maupun pengadilan kan sedikit banyak berubah ya.
Nah, nanti kita akan menyegarkan, bertemu lagi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita juga sudah pernah bertemu dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, itu yang sudah pernah dijadikan kerjasama itu kami akan tingkatkan lagi. Jadi kalau ada saling pengertian, saya pikir kriminalisasi akan sedikit banyak terkurangi ya. Kalau polisinya, aparatnya mengerti juga fungsi dan tugas notaris, pasti tidak begitu saja mengkriminalisasi notaris. Itu yang secara garis besar yang kami akan lakukan ke 3 tahun ke depan. Terima kasih. Boleh tanya Pak, bagaimana dengan konsolidasi ke Pemda dan Pemda mengenai pelindungan anggota ini? Karena sebenarnya di daerah itu pelindungan pada anggota ini agak kurang gitu. Terkait yang saya melihat biasanya karena pemahaman sendiri dari pengurus daerah maupun pengurus wilayah yang bagian perlindungan anggota kurang paham. Nah, bagaimana Bapak mengatasi hal ini, mensosialisasikan atau memberikan edukasi kepada Pemda dan Pemda? Demikian, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kebetulan saya juga Wakil Ketua Pengda INI Bidang Perlindungan Anggota di Kota Bekasi ya. Juga saya ikut dalam pengurus wilayah bidang perlindungan anggota di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu ke depan kita akan membangun sebuah jaringan koordinasi ya. Jaringan koordinasi dengan teknologi yang sekarang maju. Zoom misalnya, kita akan mengadakan koordinasi-koordinasi secara berkesinambungan antara bidang perlindungan anggota di pusat dengan bidang yang sama di tingkat wilayah dan di tingkat daerah, kabupaten kota. Terutama secara rutin kita akan sampaikan kalau ada peristiwa-peristiwa hukum yang perlu kita respon. Ada undang-undang yang terkait dengan perlindungan anggota. Kita akan memanfaatkan seperti sekarang ini, memanfaatkan jaringan teknologi untuk secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan. Dengan adanya teknologi sekarang kan nggak perlu kita mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi secara konkret kita akan lakukan itu penjelasan-penjelasan secara berkesinambungan. Nanti saya akan sampaikan ke Ketua Umum, apa diizinkan 2-3 bulan sekali atau bagaimana. Dan anggota-anggota pelindungan anggota yang ada di daerah-daerah juga nanti akan kita sinergikan dengan pengurus daerah dan pengurus wilayah. Jadi tidak semuanya harus sebetulnya ditangani oleh pengurus pusat, karena di daerah-daerah ada juga bidang perlindungan anggota. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Matur nuwun sangat.